Medan perang itu dipenuhi dengan debu yang beterbangan dan aura kegelapan yang pekat. You Chen kemudian berlari kencang membelah tanah berbatu, sementara tatapan matanya yang tajam dengan cahaya ungu menyala mengunci target di depannya tanpa sedikit pun keraguan. Di tangannya, sebilah pedang besar telah terhunus, siap menebas apa saja yang menghalangi jalannya. Sambil mengeluarkan teriakan yang menggelegar, You Chen memerintahkan semua yang ada di hadapannya untuk menyingkir. Kemudian ia mengayunkan pedangnya yang diselimuti api hitam ke arah sekelompok Shadow Beast kecil yang mengepungnya. Seketika itu juga, tebasan tersebut menciptakan ledakan energi ungu yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Namun, kegelapan belum juga mereda, karena dari balik kepulan debu, sesosok monster berwujud serigala raksasa berwarna hitam dengan aura emas menyala bangkit menantang. Monster itu membuka rahangnya yang dipenuhi gigi-gigi tajam, lalu mengaum keras ke arah You Chen hingga menggetarkan tanah tempat mereka berpijak. Melihat hal itu, You Chen terkesiap. Matanya sedikit membelalak ketika hantaman cakar raksasa monster tersebut menyapu cepat ke arah wajahnya. Untungnya, dengan refleks yang luar biasa, ia berhasil menahan serangan tersebut menggunakan bilah pedangnya. Meskipun demikian, percikan api dan tekanan yang sangat besar tetap membuat posisinya sedikit terdorong ke belakang. Melihat hal tersebut, pria berambut coklat panjang itu langsung berteriak frustrasi, mengatakan bahwa Shadow Beast kecil itu ternyata belum mati, dan jika keadaan terus seperti itu maka pertarungan tersebut tidak akan pernah selesai. You Chen kemudian mengatupkan rahangnya erat-erat lalu menurunkan pedangnya dengan ekspresi wajah yang tenang, namun dipenuhi konsentrasi tinggi. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah tahu, tetapi sepertinya serangan fisik tidak akan mempan. Mendengar itu, pria berambut coklat tersebut segera menganalisis situasi sambil terus memperhatikan monster yang kembali menyelimuti tubuhnya dengan api ungu untuk memulihkan luka-lukanya. Ia menjelaskan bahwa Shadow Beast sebenarnya tidak kebal terhadap serangan fisik. Mereka hanya memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Selama serangan mereka lebih cepat daripada kecepatan pemulihan monster itu, maka monster tersebut pasti akan mati. Mendengar penjelasan itu, You Chen hanya bergumam pelan seolah akhirnya mengerti. Matanya kemudian menyipit penuh tekad, lalu seketika ia melompat maju untuk menjangkau monster tersebut. Tanpa membuang waktu, ia merentangkan tangan kirinya ke samping, kemudian petir-petir ungu mulai menari di sela-sela jarinya. Sementara sebuah notifikasi sistem melayang di dekat tubuhnya bertuliskan, "Abyss, Space aktifkan." Setelah itu, You Chen melesat maju dengan kecepatan yang benar-benar tidak masuk akal. Efek visual dari kemampuan Godspeed mengubah setiap gerakannya menjadi garis-garis tebasan cahaya biru yang saling menyilang, memotong tubuh kawanan Shadow Beast hanya dalam sekejap mata. Karena hal tersebut, ia pun berhasil memperoleh 3.600 jiwa. Kemudian You Chen mendarat dengan mulus, jubah hitamnya kembali menjuntai menutupi tubuhnya, sementara mata ungunya bersinar terang di tengah kegelapan. Dengan suara pelan, ia bergumam bahwa serangannya berhasil. Setelah itu, ia kembali menebas monster-monster kecil dengan kecepatan yang sama luar biasanya. Namun, kemenangan kecil itu tidak bertahan lama karena You Chen tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia pun segera menoleh ke samping, lalu matanya terbelalak ketika melihat siluet hitam melesat keluar dari bayang-bayang di tanah. Di dalam hati, ia langsung menyadari bahwa serangan itu adalah Death Touch. Monster serigala raksasa itu kini kembali berdiri tegak dengan mata merah menyala di balik kobaran api emas yang menyelimuti tubuhnya. Melihat pemandangan tersebut, You Chen mendecih pelan sambil menyadari bahwa skill dan elemen monster itu sangat mirip dengan Abyss. Selain mampu mengubah bentuk tubuhnya, monster tersebut juga bisa bergerak melalui bayangan. Saat itulah You Chen benar-benar memahami mengapa monster itu disebut Shadow Beast. Menyadari situasi semakin mendesak, You Chen segera memberikan perintah kepada para Shadow Soldier miliknya yang bangkit dari kegelapan dengan aura ungu pekat. Ia memerintahkan mereka untuk menghadang para pengganggu, sementara dirinya sendiri akan mengurus monster yang besar itu. Mendengar perintah tersebut, para prajurit bayangan langsung melompat maju menyerbu kawanan monster kecil. Sementara itu, You Chen melesat lurus ke arah monster serigala raksasa dengan menggunakan Shadow Tentakelnya. Skill itu pun langsung melesat dan mengenai tubuh monster tersebut, membuat sang monster tertahan untuk sementara waktu. Memanfaatkan kesempatan itu, You Chen segera menebas kedua kaki monster serigala tersebut. Kemudian, dengan kembali mengandalkan kemampuan Godspeed, You Chen mengayunkan sepasang belatinya dengan kecepatan luar biasa,
hingga meninggalkan jejak tebasan cahaya biru yang memotong tubuh monster raksasa tersebut. Setelah itu, ia mendarat sambil membelakangi monster itu dengan posisi siap siaga. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, wajahnya langsung dipenuhi keterkejutan karena luka-luka di tubuh monster itu telah menutup hanya dalam hitungan detik. Pada detik berikutnya, monster itu mengaum keras sambil mengangkat cakar besarnya untuk menghantam You Chen. Melihat serangan tersebut, You Chen terpaksa menahannya menggunakan tangan kirinya yang kini telah dilapisi pelindung energi heksagonal berwarna biru. Di dalam hati, ia mengeluhkan bahwa kemampuan recovery monster itu ternyata lebih cepat daripada serangan full speed miliknya. Saat itu pula ia menyadari bahwa melawan bos yang memiliki selisih 2 rank di atas dirinya benar-benar sangat sulit, terlebih dirinya masih berada di bawahnya. Sementara itu, di dekat You Chen, bos tiba-tiba muncul dan memperingatkannya melalui telepati. Bos mengatakan bahwa Star Energy Shadow Beast itu terus meningkat. Ia menduga semua itu terjadi karena fragmen tersebut. Jika terus dibiarkan, Shadow Beast itu bisa naik hingga rank A, dan apabila hal itu benar-benar terjadi, You Chen kemungkinan besar tidak akan mampu mengatasinya. Namun, beberapa saat kemudian bos tiba-tiba menyadari sesuatu, karena pria berambut coklat tadi kembali maju lalu langsung menebas kaki sang monster. Melihat hal itu, You Chen segera melompat mundur untuk menghindari hantaman bertubi-tubi dari monster tersebut. Sayangnya, pria berambut coklat itu justru terkena hantaman hingga terpental sangat jauh sambil berteriak keras karena kesakitan. You Chen kemudian mendarat dengan posisi menyamping, wajahnya tampak menggelap karena frustrasi. Di dalam hati, ia mengumpat karena merasa gerakannya masih kurang cepat. Ia pun segera memerintahkan sistem untuk meningkatkan statusnya agar bisa menghabisi monster itu dalam sekejap. Namun, layar notifikasi justru menampilkan pesan peringatan, karena total nilai atribut telah mencapai batas maksimum, dan meminta agar You Chen meningkatkan star rank terlebih dahulu. Melihat pesan tersebut, You Chen hanya berbisik pelan bahwa ternyata memang ada batasan seperti itu. Kemudian, matanya langsung melebar ketika melihat monster raksasa itu kembali berlari kencang ke arah pria berambut coklat dengan langkah kaki yang menghentakkan tanah begitu keras. Menyadari bahwa dirinya tidak memiliki waktu lagi untuk berpikir, You Chen segera menekan tombol virtual star rank upgrade yang melayang di hadapannya. Seketika itu juga, sebuah pilar cahaya ungu raksasa meledak dari tubuh You Chen, kemudian gelombang angin dahsyat menyapu seluruh medan perang hingga menerbangkan debu ke segala arah. Menyaksikan perubahan tersebut, monster serigala raksasa itu terpaksa menghentikan langkahnya lalu melindungi dirinya dari kilatan cahaya yang sangat menyilaukan. Dari dalam pilar cahaya itu, sebuah notifikasi sistem baru muncul dengan megah, memberi selamat kepada You Chen karena telah naik ke rank C, serta naiknya skill summon miliknya. Setelah itu, aura ungu yang jauh lebih pekat dan lebih gelap menyelimuti seluruh tubuh You Chen. Matanya benar-benar tenggelam dalam cahaya ungu yang mengerikan, sementara wajahnya tertutup oleh bayangan jubah hitamnya. Di hadapannya, para Shadow Soldier miliknya ikut berevolusi. Tubuh mereka menjadi lebih besar, lebih kekar, dan dipenuhi armor yang dialiri energi ungu membara. Dengan raungan yang menggelegar, para prajurit bayangan itu langsung merangsek maju dan membalas serangan kawanan monster kecil dengan sangat mudah. Monster serigala raksasa itu pun menyadari perubahan drastis yang terjadi pada mangsanya. Mata merahnya menatap tajam dengan rahang terbuka lebar, seolah merasakan tekanan intimidasi yang luar biasa dari tubuh You Chen. Tiba-tiba, sebuah serangan melesat dengan sangat cepat dan langsung mengenainya. Sementara itu, You Chen berdiri tegak di tengah badai energi ungu. Perlahan, ia mengangkat wajahnya lalu menatap lurus ke arah monster tersebut dengan senyuman dingin yang mengerikan. Dengan suara pelan namun penuh penekanan, ia mengucapkan bahwa monster itu akan mati. Seketika itu juga, tentakel-tentakel bayangan hitam pekat melesat ke arah sang monster lalu melubangi tubuh raksasa itu dengan kekuatan yang luar biasa hingga monster tersebut menjerit kesakitan. Merasa terdesak dan ketakutan, monster serigala itu segera mencoba melepaskan diri, kemudian melompat mundur ke udara untuk melarikan diri. Melihat hal itu, You Chen hanya mengucapkan dengan nada meremehkan bahwa monster itu ingin kabur. Namun, sebelum monster tersebut sempat menjauh, You Chen sudah lebih dulu menghilang dari posisinya, lalu muncul kembali di udara tepat di atas sang monster. Dengan tatapan mata ungu yang mematikan dan jubah hitam yang berkibar di belakang tubuhnya, You Chen mengayunkan sepasang belatinya hingga membentuk formasi jaring tebasan cahaya biru yang jauh lebih besar, jauh lebih cepat, dan jauh lebih mematikan daripada sebelumnya,
siap mencabik-cabik tubuh sang monster hingga berubah menjadi abu hitam yang tak bersisa. Angin kencang kemudian menyapu daratan gersang, menerbangkan debu bersama sisa-sisa pertarungan yang baru saja berakhir. Di tengah kekacauan itu, para monster terlihat hancur menjadi serpihan energi hitam yang membubung ke langit. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi sistem muncul di udara, memberitahu bahwa You Chen memperoleh 100.000 jiwa, disusul pemberitahuan bahwa efek khusus Beast Hunter telah diaktifkan. You Chen berdiri tegak di tengah pusaran angin, jubah hitamnya berkibar hebat, sementara kedua tangannya masih menggenggam erat sepasang belati kembar yang berkilau tajam. Setelah memastikan keadaan benar-benar aman, ia perlahan menurunkan senjatanya, meski kewaspadaan masih terlihat jelas di wajahnya. Tak lama kemudian, serpihan batu kristal kuning yang dikenal sebagai fragment mulai berjatuhan di sekelilingnya bagaikan hujan meteor kecil. Dari jumlah fragment yang terkumpul, You Chen menyimpulkan bahwa monster yang baru saja dikalahkannya memang jauh lebih kuat daripada yang lain. Di saat itulah bos, menyeringai lebar sambil memuji You Chen karena ternyata masih menyimpan satu kartu truf yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Tidak jauh dari sana, pria berambut coklat yang bernama Wan Li masih berdiri terpaku. Tatapannya tertuju pada gelang yang melingkar di pergelangan tangan You Chen. Setelah mengamatinya beberapa saat, ia melangkah mendekat dan menyadari bahwa gelang itu merupakan milik orang-orang dari perusahaan. Ia merasa heran karena menurut pengetahuannya, orang-orang dari perusahaan hanya bergerak jika ada keuntungan yang bisa mereka peroleh, sehingga kehadiran You Chen di tempat terpencil seperti itu terasa sangat janggal. Namun You Chen tidak memberikan jawaban sedikit pun, karena ia hanya tetap diam di balik tudung jubah hitamnya. Keheningan itu membuat Wan Li akhirnya menghela napas panjang, dan sikapnya yang semula penuh kecurigaan berubah menjadi lebih bersahabat. Ia lalu mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diterimanya, dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Namun, You Chen sama sekali tidak memperkenalkan identitasnya. Sebagai gantinya, ia hanya memberikan sebuah peringatan agar Wan Li tidak membiarkan siapapun melihat fragment mark yang berada di tangannya. Sementara Wan Li dibuat semakin bingung karena tidak memahami maksud dari peringatan tersebut. Tanpa menjelaskan lebih jauh, You Chen melemparkan salah satu fragment kuning ke arah Wan Li, dan pria itu dengan sigap menangkap kristal tersebut. You Chen lalu menganggap pemberian itu sebagai balasan atas bantuan yang sebelumnya diterimanya. Sebelum benar-benar pergi, ia juga meminta agar Wan Li tidak pernah menceritakan kepada siapapun bahwa mereka pernah bertemu. Wan Li hanya mampu memandangi sosok You Chen, yang perlahan menjauh dengan kecepatan luar biasa. Embusan angin yang ditinggalkan langkah You Chen membuat debu beterbangan ke segala arah. Wan Li hanya bisa menggelengkan kepala sambil menganggap You Chen sebagai sosok yang benar-benar misterius. 5 hari kemudian, matahari bersinar terik di atas tebing-tebing tinggi yang menjulang. Di salah satu puncak batu tertinggi, You Chen duduk sendirian sambil memandang hamparan lembah luas di bawahnya. Bos tetap melayang di sampingnya, setia menemani You Chen dalam keheningan. Sebuah layar sistem kemudian kembali muncul di hadapan You Chen. Di sana tertera sisa waktu quest, yaitu pukul 7:56:34, sementara status hidden quest menunjukkan angka 614 dari 500, menandakan bahwa target telah berhasil dilampaui. Melihat waktu yang terus berkurang, You Chen memperkirakan bahwa hampir seluruh fragmen telah tersebar dan monster spesial yang tersisa kemungkinan tidak banyak lagi. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kompas pencari berwarna emas, dan radar hijau pada alat itu tampak kosong tanpa satupun titik yang menunjukkan keberadaan target, yang hal itu membuatnya kesulitan menentukan lokasi monster-monster yang masih tersisa. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara benturan senjata dan ledakan sihir tiba-tiba menggema dari dasar lembah, membuat You Chen segera mengalihkan pandangannya ke bawah. Di sana, Dao Minghui tengah mengepung sebuah aliansi yang terdiri dari para penyihir dan pejuang dengan jumlah jauh lebih sedikit, membuat suasana pertempuran tampak sangat mencekam. Dao Minghui kemudian dengan angkuhnya menuntut agar seluruh fragmen yang dimiliki kelompok lawan diserahkan kepadanya. Ancaman itu pun langsung memancing kemarahan para anggota aliansi. Seorang penyihir bertopi kerucut besar melangkah maju dengan wajah memerah, lalu bertanya apakah ia benar-benar akan menghabisi mereka. Sementara di sisinya, seorang pejuang berambut abu-abu segera menghunus pedangnya dan mengajar semua rekannya untuk tidak basa-basi lagi dan langsung menyerang. Dalam sekejap, rentetan sihir berwarna ungu dan hijau melesat memenuhi udara, sementara Dao Minghui yang melihat itu mengejek bahwa itu hanyalah sekumpulan sampah. Ledakan demi ledakan mengguncang lembah,
Tetapi seluruh serangan itu berhenti ketika barisan pelindung Dao Minghui membentuk formasi pertahanan. Sebuah dinding sihir berbentuk segi 6 berwarna biru transparan muncul, dan menahan semua serangan, tanpa mengalami sedikit pun kerusakan. Begitu gelombang pertama berhasil ditahan, Dao Minghui langsung mengaktifkan battle skill miliknya, yaitu Flowing Shadow. Tubuhnya bergerak secepat kilat hingga meninggalkan bayangan-bayangan semu yang sulit diikuti mata. Dalam hitungan detik, ia telah berada di tengah barisan lawan, pedang emas di tangannya menebas tongkat sihir milik penyihir pria hingga hancur berkeping-keping. Benturan keras itu membuat pria tersebut terpental ke tanah dengan tubuh penuh luka. Darah mengalir dari tubuh, sementara tongkat sihirnya sudah patah menjadi 2. Di sekeliling mereka, seluruh anggota aliansi telah tumbang satu demi satu. Dari atas tebing, You Chen menyaksikan semua itu tanpa sedikit pun mengubah ekspresinya. Ia memahami bahwa persaingan memperebutkan fragmen kini telah berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Menurut informasi yang pernah diperolehnya dari Lin Xiu, harga fragmen memang meningkat sangat tinggi sehingga semua orang rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkannya. Bos yang melayang di sampingnya pun mulai tergoda untuk ikut turun tangan. Ia memperkirakan kelompok Dao Minghui membawa belasan fragmen yang tentu akan menjadi hasil rampasan yang menggiurkan. Namun You Chen menolak gagasan itu, karena dengan mempertimbangkan posisinya saat ini, ia merasa tidak bijaksana jika harus memperlihatkan diri di hadapan kelompok Dao Minghui. Sementara itu di bawah, Dao Minghui terlihat mengacungkan senjatanya ke arah penyihir pria tersebut. Tetapi sang penyihir hanya bisa menyertakan giginya karena frustasi. Kemudian, dengan nada mengejek, Dao Minghui bertanya kepada sang penyihir, apakah ia masih mau melanjutkan pertarungannya. Mendengar itu, ia pun segera menoleh ke arah rekan-rekannya yang sudah terkapar. Dan menyadari tidak ada lagi harapan untuk menang, penyihir pria tadi akhirnya menundukkan kepala dan menyerah. Dengan suara bergetar, ia memerintahkan rekan-rekannya agar menyerahkan seluruh fragmen kepada guild Dao Minghui. Tak lama kemudian, semua sudah keluar dari rift tersebut, dan seseorang terdengar terkejut karena orang-orang sudah keluar meskipun baru 5 hari, padahal biasanya memerlukan waktu paling cepat setengah bulan. Seseorang lainnya pun membenarkannya, karena jangankan fragmen, bayangannya saja ia belum melihatnya. Di sana terlihat You Chen sedang membuka jendela sistemnya, saat orang tadi menjawab bahwa terdengar rumor jika perusahaan membagikan alat bernama Radian Seeker, yang hal itu mempercepat pencarian fragmen. Setelah itu, jendela sistem terbuka, menampilkan informasi bahwa misi telah selesai. You Chen mampu menyelesaikan Shattered Gold Wasteland dalam 5 hari, dan mendapatkan 150.000 jiwa. Ia juga berhasil menyelesaikan Hidden Quest, yaitu mengalahkan 500 monster spesial yang diperkuat oleh Golden Radiance Fragment, dan hadiah akan dilipat gandakan, sehingga total hadiah menjadi 300.000 jiwa. Melihat jumlah jiwa yang diperolehnya, You Chen tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya, karena hadiah itu jauh melampaui perkiraannya. Ia kemudian segera menutup layar sistem sambil menghela napas lega. Sebelumnya, hampir seluruh soul miliknya telah habis ketika memaksa meningkatkan star rank. Ditambah lagi, sebagian besar monster di dalam rift telah diburu orang lain, sehingga ia sempat khawatir tidak akan memperoleh banyak soul. Kini semua kekhawatiran itu sirna karena hadiah yang diterimanya cukup untuk menjadi cadangan apabila sewaktu-waktu menghadapi keadaan darurat. Saat sedang berjalan santai, seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Ketika menoleh, You Chen melihat Lin Xiu yang sedang menatapnya dengan ekspresi penuh keterkejutan. Ia hampir tidak percaya karena You Chen telah berhasil mencapai rank C hanya dalam beberapa hari. You Chen kemudian menjelaskan dengan santai bahwa selama berada di dalam rift ia mengalami beberapa kesulitan, tetapi pada akhirnya berhasil melakukan breakthrough. Mendengar penjelasan itu, rasa terkejut Lin Xiu perlahan berubah menjadi senyuman bangga, dan ia mengaku senang karena perjalanan kali ini tidak sia-sia. Secara diam-diam ia juga mengucapkan terima kasih atas benda yang pernah diberikan You Chen, karena berkat benda tersebut pencarian fragmen menjadi jauh lebih mudah. You Chen pun hanya membalas dengan senyum tulus, karena baginya, bantuan itu hanyalah hal kecil dibandingkan semua bantuan yang selama ini telah diberikan oleh Lin Xiu. Ucapan itu membuat Lin Xiu tersenyum semakin lebar. Kemudian ia berbalik dan melangkah pergi dengan anggun, sementara rambut putih panjangnya bergoyang lembut mengikuti hembusan angin di dalam aula. Sebelum menghilang dari pandangan, ia menyampaikan harapannya agar dapat menyaksikan aksi You Chen di Golden Radiance Rift pada kesempatan berikutnya. You Chen memandangi punggung Lin Xiu,
Tatapannya dipenuhi keyakinan dan tekad yang semakin kuat. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan mengecewakan harapan tersebut dan telah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih besar di masa mendatang. Lin Xiu pun tersenyum untuk terakhir kalinya, sebelum ia sepenuhnya pergi dari tempat tersebut meninggalkan You Chen di sana. Malam harinya, sebuah berita besar langsung menyebar ke seluruh penjuru kota. Di setiap layar publik, pembawa acara dengan penuh semangat mengumumkan bahwa rekor baru telah tercipta. Shattered Gold Wasteland musim ini berhasil ditaklukkan hanya dalam waktu 5 hari. Keberhasilan tersebut menandakan bahwa seluruh faksi yang memiliki fragment kini dapat memasuki Golden Radiance Rift yang akan resmi dibuka keesokan harinya secara bersamaan, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang petinggi aliansi perusahaan bernama Tuan Qin Daoji sedang menjalani wawancara eksklusif mengenai peran penting alat pelacak terbaru mereka, Radiance Seeker. Di dalam studio siaran, pewawancara mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktu untuk wawancara eksklusif tersebut. Ia lalu bertanya, apakah benar alat terbaru yang dikeluarkan oleh perusahaan memegang peran penting dalam misi kali ini? Mendengar pertanyaan tersebut, Qin Daoji menjelaskan bahwa uji coba internal alat tersebut berjalan dengan sangat sukses. Namun, sang pewawancara kemudian mengangkat isu mengenai rumor adanya pihak luar yang menyalahgunakan alat itu, demi memperoleh keuntungan pribadi melalui jual beli fragment. Mendengar pertanyaan tersebut, Qin Daoji dengan tegas menyatakan bahwa aliansi melarang keras segala bentuk bisnis ilegal semacam itu, dan bahkan mengklaim telah memperoleh petunjuk yang jelas mengenai pelakunya. Sementara itu, di sebuah apartemen modern yang sunyi, You Chen sedang berjalan santai sambil mengeringkan rambutnya menggunakan sehelai handuk putih. Tatapannya kemudian tertuju pada layar ponsel yang masih menyiarkan pernyataan Qin Daoji. Mendengar bahwa perusahaan telah memperoleh petunjuk mengenai penjualan fragment, You Chen mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Ia khawatir Lin Xiu mungkin saja terseret ke dalam penyelidikan tersebut. Belum sempat kekhawatiran itu berkembang lebih jauh, ponsel di tangannya tiba-tiba bergetar. Nama Lin Yu muncul di layar, dan You Chen segera menerima panggilan itu. Dari balik sambungan telepon, Lin Yu terdengar sangat bersemangat. Ia langsung melaporkan bahwa perhitungan laba bersih dari penjualan fragment telah selesai, dan keuntungan mereka mencapai 16 juta. Meskipun mendengar kabar yang sangat menggembirakan itu, You Chen tetap bersikap tenang. Ia justru lebih dulu menanyakan apakah Lin Yu sudah melihat berita terbaru mengenai penyelidikan perusahaan, dan Lin Yu sempat kebingungan karena belum mengetahui berita tersebut. You Chen kemudian menjelaskan bahwa pihak perusahaan mengaku telah mendapatkan petunjuk mengenai aktivitas penjualan fragment. Keheningan sempat menyelimuti percakapan mereka selama beberapa saat sebelum Lin Yu akhirnya menghela napas. Ia kemudian meyakinkan You Chen bahwa keadaan di pihaknya masih sangat aman. Menurutnya, sekalipun perusahaan melakukan penyelidikan, jejak yang ditemukan kemungkinan hanya akan mengarah kepada para Oracle Solo. Tidak ada jalur yang dapat menghubungkan penyelidikan itu kepada mereka. Lin Yu juga berjanji akan segera memberi kabar apabila terjadi sesuatu yang mencurigakan. Penjelasan tersebut membuat You Chen sedikit merasa lega, dan sebelum mengakhiri panggilan, Lin Yu juga memberitahukan bahwa bagian keuntungan milik You Chen akan langsung ditransfer ke rekeningnya. Setelah sambungan telepon terputus, You Chen menghela napas panjang. Ia berjalan menuju tempat tidurnya, lalu merebahkan tubuh dengan santai sambil merentangkan kedua tangan di atas kasur yang empuk. Senyum puas perlahan menghiasi wajahnya, karena ia benar-benar tidak menyangka keuntungan yang mereka peroleh bisa sebesar itu. Ditambah lagi, kini dirinya telah mencapai rank C, dan setelah resmi bergabung dengan Guild Shenhua nanti, ia juga akan menerima uang kontrak. Dengan semua itu, You Chen merasa dirinya tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah keuangan. Meski demikian, ia sadar bahwa perjalanan yang menantinya masih sangat panjang. You Chen kemudian mengangkat tangan kanannya, lalu memanggil jendela sistem yang memancarkan cahaya terang di tengah kamar. Ia menyadari bahwa proses bergabung dengan Guild Shenhua masih harus menunggu hingga Golden Radiance Rift selesai. Karena itu, fokus utamanya untuk saat ini tetap berada pada rift tersebut. Tatapannya mulai menelusuri setiap menu yang tersedia di Intermediate Shop yang baru terbuka sehari sebelumnya. Di sana terdapat beberapa pilihan penukaran menggunakan soul, atau jiwa, yang telah ia kumpulkan, di antaranya Abyssal Corruption seharga 100.000 jiwa, Rift Fragment seharga 150.000 jiwa, dan Armament Upgrade seharga 80.000 jiwa. Sementara itu,
Jumlah jiwa yang dimilikinya saat ini adalah 461.750. You Chen pun mulai mempelajari seluruh isi toko tersebut dengan saksama. Ia memperhatikan bahwa harga-harga di intermediate shop memang jauh lebih mahal dibanding sebelumnya. Namun, hampir seluruh item hanya dapat dibeli satu kali, sehingga menurutnya harga tersebut masih cukup masuk akal. Perhatiannya kemudian tertuju pada sebuah battle skill bernama Abyssal Corruption. Berdasarkan penjelasannya, battle skill bertipe abis itu mampu memberikan efek kutukan pada setiap serangan. Luka yang terkena kutukan tersebut akan terus membawa efek negatif dan sangat sulit disembuhkan. Setelah mempertimbangkannya sejenak, You Chen menyimpulkan bahwa battle skill itu akan sangat berguna ketika menghadapi musuh yang tidak memiliki rasa takut, dan tanpa ragu, ia langsung membelinya. Layar sistem segera berkedip, sementara jumlah jiwa miliknya berkurang sebanyak 100.000 hingga tersisa 361.750 jiwa. Tidak berhenti di situ, You Chen kembali memperhatikan pilihan berikutnya. Berdasarkan gaya bertarungnya selama ini, ia merasa peningkatan senjata melalui armament upgrade akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Ia pun langsung membeli peningkatan tersebut, menghabiskan lagi 80.000 jiwa sehingga jumlah soul yang tersisa menjadi 281.750. Untuk sementara, You Chen memutuskan tidak membeli Rift Fragment. Ia memilih menyimpan sisa jiwa yang dimilikinya sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Setelah merasa semua persiapannya sudah cukup, ia mematikan layar sistem itu, kemudian memejamkan mata untuk beristirahat demi menyambut hari berikutnya. Keesokan harinya, suasana di pusat kota yang berada tepat di bawah bayang-bayang megah pohon dunia tampak sangat berbeda. Langit dipenuhi awan tebal yang terus bergolak, sementara akar-akar raksasa pohon dunia memancarkan cahaya energi magis berwarna kebiruan. Di seluruh area itu, ratusan petualang dan prajurit berarmor telah berkumpul, menciptakan suasana yang sangat ramai. You Chen berjalan dengan tenang menembus kerumunan, ia kembali mengenakan jubah hitam panjang khasnya dengan pelindung bahu yang kokoh, membuat penampilannya terlihat misterius sekaligus berwibawa. Langkahnya berhenti ketika Lin Xiu berbalik menyambut kedatangannya sambil tersenyum tipis. Ia kemudian memperkenalkan You Chen kepada 6 orang yang berdiri tidak jauh dari sana. Mereka adalah Ling Xiao, Baya, Hupo, Shilan, Fei Yan, dan Siwei. You Chen memperhatikan satu persatu anggota tim elit tersebut. Ada pria bertubuh kekar yang membawa palu raksasa, wanita berpenampilan anggun layaknya pelayan, hingga Siwei yang memiliki rambut abu-abu keunguan dengan 2 kuncir serta sepasang kapak di pinggangnya. Lin Xiu kemudian menjelaskan bahwa ke-6 orang tersebut, sama seperti You Chen, direkrut dari berbagai daerah. Mereka merupakan generasi baru Guild Shenhua yang memiliki kemampuan luar biasa, dan merupakan rekan-rekan yang sangat dapat dipercaya. Mendengar penjelasan itu, You Chen sedikit menundukkan kepala sambil berpikir. Ia teringat bahwa Lin Xiu pernah mengatakan jika hampir tidak ada seorang pun di Guild Shenhua yang benar-benar bisa dipercaya. Karena itulah, menurut dugaannya, ke-6 orang tersebut kemungkinan merupakan pasukan khusus yang sengaja dibentuk sendiri olehnya. Lamunan You Chen terhenti ketika Siwei melangkah maju dengan senyum ceria. Gadis itu langsung mengulurkan tangan sambil menyambut You Chen dengan sangat ramah, sembari berkata bahwa ketua mereka sudah banyak membicarakannya. Namun, You Chen hanya terdiam beberapa saat sambil menatap tangan Siwei yang masih terulur di depannya, sambil teringat oleh rekan lamanya. Keheningan itu membuat suasana menjadi sedikit canggung, dan melihat keadaan tersebut, Fei Yan yang berdiri di samping Siwei langsung menegur rekannya karena terlalu bersemangat hingga membuat You Chen terlihat kikuk. Mendengar teguran itu, Siwei hanya mengerucutkan bibirnya dengan wajah sedikit kecewa. Melihat reaksi mereka, You Chen akhirnya tersenyum tipis. Ia menyambut uluran tangan Siwei dan menjabatnya dengan erat. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya hanya sempat teringat kepada seorang teman, sehingga tanpa sadar menjadi sedikit melamun. Siwei pun kembali tersenyum ceria dan tampak sangat bersemangat menyambut kerja sama mereka. Sayangnya, suasana hangat itu tidak berlangsung lama. Dari arah belakang kerumunan terdengar langkah kaki yang disengaja disertai helaan napas penuh ejekan. Dou Minghui berjalan mendekat sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, dan tatapan tajamnya langsung tertuju kepada You Chen. Ia segera mengenali You Chen sebagai pemuda yang pernah ditemuinya sebelumnya. Pandangannya kemudian beralih ke fragmen yang bersinar samar di pergelangan tangan You Chen. Ia mulai menyindir bahwa nama You Chen tidak pernah tercantum dalam daftar penerima fragmen,
dan secara terang-terangan mencurigai bahwa fragmen tersebut dibeli dari pihak lain. Ucapan itu langsung memancing amarah Si Wei, dan wajah gadis itu berubah gelap, sementara kedua tangannya mengepal erat hingga tubuhnya gemetar menahan emosi. Ia bahkan tampak siap mencabut kapak kembarnya saat itu juga. Beruntung Fei Yan segera menahan pundaknya agar tidak bertindak gegabah di tempat umum. Di tengah suasana yang mulai memanas, Shen Xinghe melangkah mendekati mereka. Ia berusaha meredakan keadaan dengan mengatakan bahwa mereka semua adalah anggota Guild Shenhua, sehingga asal-usul fragmen bukanlah sesuatu yang penting. Menurutnya, siapapun yang mampu memperoleh fragmen sudah layak dianggap hebat. Tidak lama kemudian, Qin Mo juga menyatakan persetujuannya. Menurutnya, sekalipun fragmen itu benar-benar dibeli, memiliki koneksi yang mampu mendapatkannya juga merupakan sebuah kemampuan. Setelah itu, ia menambahkan bahwa Dao Minghui adalah orang yang paling tidak berhak memberikan penilaian mengenai hal tersebut. Mendengar ucapan itu, kemarahan dan rasa iri memenuhi pikiran Dao Minghui. Ia masih mampu menerima jika Shen Xinghe menunjukkan perhatian kepada You Chen. Namun, ia benar-benar tidak menyangka Qin Mo juga ikut membela pemuda tersebut. Dalam benaknya, kedua orang itu pasti sedang mengincar bakat luar biasa yang dimiliki You Chen. Tidak jauh dari sana, Zhang Hao mengamati keributan tersebut dalam diam. Matanya kemudian bersinar terang, seolah dirinya telah menyadari sesuatu. Ia melihat tubuh You Chen, yang di sekelilingnya terdapat aura hitam pekat. Ia lalu mendekati You Chen dan bertanya apakah dirinya sudah berada di rank C, karena berhasil naik rank dalam waktu singkat merupakan kualifikasi untuk masuk ke Guild Shenhua, dan You Chen memilikinya. Ia lalu menoleh ke arah Lin Xiu, lalu dengan nada sedikit meremehkan menambahkan, bahwa jika ingin menjadi pilar utama Guild Shenhua dengan kemampuan seperti itu saja masih belum cukup. Mendengar rank yang dimiliki You Chen, Dao Minghui seketika langsung terkejut, karena beberapa waktu yang lalu You Chen baru di rank D tahap 1. Ia lalu mendesis kesal, karena pantas saja mereka mengincar You Chen, karena ternyata You Chen memiliki bakat yang luar biasa. Namun tiba-tiba, atmosfer di seluruh area berubah drastis. Tanah bergetar hebat, disusul sambaran petir keemasan yang terus menyambar batang dan akar pohon dunia. Seluruh energi magis di sekitarnya tersedot menuju satu titik, membentuk pusaran cahaya yang semakin lama semakin terang. Kerumunan langsung menjadi gempar ketika seseorang berteriak bahwa rift akhirnya telah terbuka. Seluruh perhatian orang-orang pun seketika tertuju ke arah gerbang cahaya keemasan yang perlahan membesar. Angin kencang menerpa jubah hitam You Chen hingga berkibar keras, dan dengan tatapan tajam, dingin, dan penuh kesiapan, You Chen menatap lurus ke arah gerbang tersebut. Festival Golden Radiance Rift yang telah lama dinantikan oleh berbagai faksi besar akhirnya resmi dimulai, bersamaan dengan terbukanya gerbang pada batang pohon dunia. Kemudian, gerombolan ksatria berbaju zirah lengkap berdiri dalam formasi rapi dengan ekspresi tegang, menunggu aba-aba untuk bergerak. Di depan, Zhang Hao merentangkan tangan kanannya sambil mengangkat suara lantang. Mata birunya menyala penuh amarah ketika memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera berangkat. Di waktu yang sama, Dao Minghui juga mengobarkan semangat rekan-rekannya agar tidak membiarkan kelompok lain mendahului mereka. Para ksatria di belakangnya pun menjawab dengan penuh keyakinan sebelum seluruh pasukan bergerak maju menuju tujuan mereka. Di sisi lain yang jauh lebih tenang, Lin Xiu yang melihat You Chen masih mengawasi pergerakan orang-orang di kejauhan, segera menyuruhnya untuk mengabaikan mereka. Lin Xiu kemudian menjelaskan bahwa setiap kelompok yang memasuki Golden Radiance Rift pada waktu berbeda akan dikirim ke zona yang berbeda pula. Karena itulah mereka memilih masuk secara bertahap, agar area pencarian menjadi lebih luas dan efisiensi perburuan meningkat. Mendengar itu You Chen hanya menganggukkan kepala pelan, senyum tipis yang misterius sempat menghiasi sudut bibirnya saat akhirnya memahami maksud strategi tersebut. Namun, sebelum mereka memasuki gerbang, sekelompok orang berpenampilan sangar tampak berdiri di kejauhan sambil mengawasi mereka tanpa berkedip. Yang paling mencolok adalah seorang pria bertubuh sangat kekar dengan dada penuh luka parut, mengenakan penutup mata sebelah. Mata kirinya memancarkan cahaya merah darah yang dipenuhi niat membunuh, membuat suasana semakin menegangkan. Tak lama kemudian, You Chen bersama timnya melangkah melewati gerbang emas itu, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka berubah total. Mereka tiba di sebuah reruntuhan istana kuno yang sangat megah, dipenuhi pilar-pilar putih menjulang tinggi. Di hadapan mereka terbentang tangga emas bercahaya yang memimpin menuju bangunan utama.
Siwei pun langsung melompat-lompat kegirangan, matanya berbinar penuh kekaguman saat akhirnya menyaksikan sendiri Golden Radiance Rift yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Sementara itu, perhatian You Chen tertuju pada bangunan megah yang berdiri di depan mereka. Ia menatapnya cukup lama hingga rasa penasaran muncul dalam benaknya. Melihat hal itu, Lin Xiu tersenyum penuh arti dan menjelaskan bahwa mereka sangat beruntung karena langsung dikirim ke aula samping ketiga, salah satu lokasi yang terkenal memiliki sumber daya paling melimpah di seluruh Golden Radiance Rift. Mendengar penjelasan tersebut, You Chen mulai bertanya-tanya apakah masih ada aula lain selain tempat mereka berada sekarang. Lin Xiu pun membenarkannya, kemudian menjelaskan bahwa terdapat 12 aula samping yang tersusun melingkar mengelilingi aula utama. Menurut legenda, di dalam aula utama terdapat pilar warisan yang mampu memberikan kekuatan luar biasa kepada siapapun yang diakuinya. Akan tetapi, untuk membuka aula utama, seluruh kunci dari 12 aula samping harus dikumpulkan terlebih dahulu. Karena alasan itulah para oracle dari berbagai penjuru dunia datang ke Golden Radiance Rift untuk memperebutkan setiap kunci, membuat persaingan dipastikan akan berlangsung sangat sengit. Meski demikian, setiap aula samping juga menyimpan begitu banyak harta dan sumber daya langka yang sama berharganya. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Lin Xiu segera mengajak seluruh tim bergerak lebih cepat menuju aula tersebut. Pada saat itulah You Chen tiba-tiba terdiam saat bos menyadari alasan mengapa Golden Star Energy terasa begitu familiar baginya. Bos tiba-tiba langsung bereaksi hebat. Matanya membelalak disertai aura hitam yang menyeramkan. Bos meraung penuh kebencian setelah akhirnya menyadari identitas sosok yang selama ini ia cari. Nama Abundance kemudian terlontar dari mulutnya, dengan suara menggelegar yang dipenuhi dendam mendalam. Reaksi itu pun membuat You Chen terkejut, bahkan butiran keringat dingin mengalir di pelipisnya ketika menatap bos yang tiba-tiba berubah begitu histeris. Di saat bersamaan, aura ungu bersama kilatan petir magis menyelimuti tubuh You Chen. Sebuah layar quest muncul tepat di hadapannya, sementara suara bos menggema langsung di dalam pikirannya. Dengan nada penuh amarah, bos memerintahkan You Chen agar apapun yang terjadi harus berhasil memasuki aula utama, karena ia sendiri berniat menghabisi Abundance dengan tangannya. Pada layar sistem tertulis sebuah misi baru, yaitu kumpulkan semua kunci, dan masuk ke aula kekaisaran. Tak lama kemudian, pintu besar aula samping perlahan terbuka sambil mengeluarkan suara deritan berat, dan tim You Chen segera melangkah masuk. Pemandangan yang terbentang di dalam aula membuat semua orang terpana. Gunungan koin emas, permata berharga, dan peti-peti harta memenuhi ruangan. Tepat di atas tumpukan emas itu melayang sebuah kristal hijau berbentuk kuncup bunga yang memancarkan cahaya magis. Melihat itu Xingyue langsung bersorak kegirangan, membayangkan kekayaan luar biasa yang ada di hadapan mereka. Beberapa anggota tim lainnya pun tersenyum melihat jumlah harta yang begitu melimpah. Di sisi lain, beberapa orang mulai mengamati kristal hijau tersebut. Salah seorang ksatria merasa bentuknya terlihat biasa saja dan tidak tampak istimewa. Namun, sembari memasang kuda-kudanya, Xijie segera menjelaskan bahwa yang berbahaya bukanlah bentuk kuncinya, melainkan segel pelindung yang mengelilinginya. Belum sempat kalimatnya selesai, kristal hijau itu tiba-tiba memancarkan gelombang energi yang dahsyat. Cahaya hijau berputar membentuk pusaran sihir sebelum perlahan memadat menjadi gumpalan batu raksasa. Seluruh anggota tim pun langsung menyadari apa yang sedang muncul, karena itu tidak lain adalah penjaga istana. Sesosok golem batu raksasa dengan mata merah menyala berdiri kokoh di hadapan mereka, siap menghancurkan siapapun yang mencoba merebut harta di dalam aula. Alih-alih takut, Siwei justru menyeringai lebar. Ia memutar kedua kapak raksasanya dengan penuh semangat, merasa pertarungan yang ia nantikan akhirnya benar-benar dimulai. Golem itu kemudian langsung mengayunkan tinju batu raksasanya dengan kecepatan luar biasa, dan Siwei segera melompat rendah menghindari serangan itu sebelum segera melancarkan serangan balasan. Ia lalu menebas tubuh monster tersebut, lalu dengan marah berteriak bahwa ini belum selesai. Ia kemudian mengaktifkan battle skill miliknya, yaitu Burning Soul. Seiring bertambahnya jumlah serangan, kecepatan dan kekuatan juga akan terus meningkat hingga maksimal 210%. Kapak raksasanya menghantam tubuh golem berkali-kali, hingga dentuman keras mengguncang aula. Meski tubuh batu itu sempat terhuyung, monster tersebut segera membalas dengan ayunan tangan raksasanya. Melihat rekannya mulai tertekan, Shilan melompat sambil mengangkat palu gada raksasanya untuk menahan serangan tersebut. Di saat yang sama,
Fei Yan mengendalikan rantai sihir merah yang membelit kaki serta tubuh Golem. Sambil menarik rantai itu sekuat tenaga, ia mengingatkan semua orang bahwa monster seperti itu pasti memiliki inti yang menjadi kelemahannya. Ia lalu mengaktifkan battle skill miliknya, yaitu Prairie Fire, dan tiap serangan mengandung percikan api yang mampu menghasilkan ledakan kecil. Ledakan demi ledakan dari rantai sihir menghancurkan lapisan luar tubuh Golem, hingga inti yang tersembunyi akhirnya terlihat. Melihat itu, Fei Yan segera memberitahu bahwa inti monster berada di bagian kepala. Mendengar informasi tersebut, Ling Xiao segera mengibaskan kipas besarnya, dan bilah-bilah angin tajam melesat menuju kepala Golem tersebut. Pada saat bersamaan, Baya melompat ke udara, lalu melepaskan panah petir ungu yang menghantam titik yang sama. Serangan gabungan seluruh anggota tim terus berdatangan tanpa henti. Tebasan pedang, ledakan sihir, hingga perlindungan suci dari Hupo saling melengkapi satu sama lain. Akhirnya, tubuh Golem batu raksasa itu runtuh berkeping-keping menjadi puing-puing tak bernyawa. Sejak awal pertarungan, Lin Xiu hanya berdiri di samping You Chen sambil mengamati jalannya pertempuran. Senyum puas tampak menghiasi wajahnya saat melihat perkembangan kekuatan rekan-rekannya. You Chen sendiri hanya memberikan jawaban singkat. Tatapannya tetap tenang tanpa sedikit pun menunjukkan gejolak emosi. Namun, beberapa saat kemudian senyum Lin Xiu perlahan menghilang. Wajahnya berubah serius, sementara matanya menyipit tajam seolah merasakan sesuatu. Ia lalu menanyakan, apakah You Chen merasakan sesuatu juga? Namun You Chen tidak memberikan jawaban apapun, karena ia hanya mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk aula dengan tatapan dingin yang dipenuhi kewaspadaan. Menyadari hal yang sama, Lin Xiu perlahan membalikkan tubuhnya sambil bersiap menghunus senjatanya. Ia tahu bahwa tamu yang datang kali ini sama sekali tidak memiliki niat baik. Benar saja, di ambang pintu aula yang masih terbuka, beberapa siluet mulai berjalan mendekat dari luar. Di barisan paling depan berdiri pria bertubuh kekar yang tadi terlihat, senyuman lebar yang mengerikan terukir di wajahnya, sementara mata kirinya yang menyala ungu kemerahan menatap lurus ke arah You Chen. Aura haus darah yang dipancarkannya memenuhi seluruh aula, dan pertumpahan darah demi memperebutkan kunci berharga itu tampaknya akan segera dimulai. Dengan senyum penuh ejekan, ia kemudian memandang rendah ke arah Lin Xiu dan menyindir bahwa di sekitar nona besar Shenhua ternyata hanya ada sedikit orang. Ia kemudian mengungkit bagaimana pihak Shenhua berkali-kali merebut fragmen milik mereka di Shattered Gold Wasteland, lalu menyatakan bahwa hari itu adalah waktu yang tepat untuk melunasi semua utang tersebut. Ucapan itu sama sekali tidak menggoyahkan Lin Xiu, karena wajahnya justru semakin dingin. Dengan tatapan penuh penghinaan, ia memandang pria bermata satu itu seolah sedang melihat seseorang yang tidak layak diperhitungkan. Menurutnya, pria itu hanyalah pecundang yang pernah ia kalahkan. Ia bahkan menyindir bahwa lawannya hanya berani bergerak ketika anggota Shenhua sedang terpencar, sehingga keberanian untuk berbicara tentang balas dendam terdengar sangat menggelikan. Sindiran itu pun langsung membakar emosi pria bermata satu tersebut. Senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi marah yang membuat urat-urat di dahinya menonjol. Ia kemudian meraung penuh amarah, menyatakan bahwa dirinya kini telah mencapai rank A, dan dengan bantuan seluruh anak buahnya, tidak mungkin lagi merasa takut menghadapinya. Tanpa ragu, ia langsung memerintahkan seluruh bawahannya untuk menyerang. Dalam sekejap, para anak buahnya merangsek maju sambil menghunus pedang. Sementara itu, pria bermata satu itu melompat tinggi ke udara. Pedang besarnya diselimuti cahaya energi merah menyala sebelum ia melepaskan battle skill Fate Cleaving Slash, sebuah tebasan horizontal yang membelah udara dan melesat lurus menuju Lin Xiu. Namun, Lin Xiu sama sekali tidak bergeming, dan tepat ketika tebasan energi merah itu hampir menghantam tubuhnya, ia hanya mengangkat tangan kirinya dengan tenang. Energi es yang sangat padat langsung berkumpul di depannya, membentuk perisai kristal raksasa. Tebasan dahsyat itu menghantam perisai tersebut dan memicu benturan yang menghasilkan ledakan angin luar biasa kuat, menerbangkan debu ke seluruh penjuru aula. Di balik perisai es itu, Lin Xiu memandang lawannya tanpa sedikit pun rasa gugup. Ia menganggap kesombongan pria itu hanyalah akibat baru saja mencapai rank A, atau mungkin saja lebih rendah. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa meskipun sama-sama berada di rank A, tetap terdapat jurang perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Seketika setelah itu, Lin Xiu menghentakkan kakinya ke lantai, membuat gelombang hawa dingin yang mengerikan langsung menjalar ke segala arah. Lantai marmer membeku dalam hitungan detik,
lalu es merambat menuju kaki seluruh penyerang. Sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh para anak buah pria bermata satu itu telah membeku menjadi patung-patung es, dan pemandangan tersebut membuat pria bermata satu terbelalak. Ia tidak percaya seluruh anak buahnya dapat dilumpuhkan secepat itu. Namun, sebelum rasa terkejutnya mereda, suara Lin Xiu tiba-tiba terdengar begitu dekat, seolah berasal tepat di samping telinganya. Lin Xiu berbisik pelan dan bertanya, apakah ia masih punya waktu untuk memikirkan orang lain. Dengan panik pria itu langsung berbalik, dan dengan cepat mengayunkan pedangnya. Sayangnya, gerakan Lin Xiu jauh lebih cepat. Wanita itu menghindar dengan sangat ringan, lalu mundur beberapa langkah dan mendarat anggun di atas lantai yang telah membeku. Pria bermata satu itu pun menggertakkan gigi, dan meski mengakui bahwa julukan Lin Xiu sebagai penguasa musim dingin memang pantas disandangnya, ia tetap percaya dirinya mampu bertahan hidup bukan karena keberuntungan semata. Dengan raungan keras, ia kemudian mengepalkan tangan. Api merah darah meledak keluar dari tubuhnya, hingga membentuk bayangan iblis api raksasa di belakang punggungnya, dan battle skill Flame Demon Possession pun diaktifkan. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, ia mengayunkan pedang ke bawah dan melepaskan gelombang api raksasa berbentuk kepala iblis yang langsung membakar seluruh es di sekitarnya. Detik berikutnya, serangan lanjutan Flame Demon Slash meluncur deras menuju Lin Xiu, membuat rentetan ledakan besar mengguncang aula. Pria tadi kemudian kembali mengangkat pedang besarnya, lalu dengan marah bertanya mengapa Lin Xiu hanya menghindar saja. Ia lalu mengayunkan pedang raksasanya yang diselimuti oleh api iblis. Namun Lin Xiu hanya berdiri diam seolah tidak akan terjadi apapun terhadap dirinya. Dengan tatapan dingin, Lin Xiu kemudian mengulurkan tangannya, dan perlahan pusaran angin dingin mulai mengelilinginya. Tepat saat pedang itu hampir mengenai dirinya, tiba-tiba dinding es muncul dan menahan serangan tersebut seolah serangan itu tidak berarti apa-apa. Itu adalah battle skill milik Lin Xiu yang bernama Ice Mirror, yang memantulkan physical damage sekaligus memantulkan star energi. Pria bermata satu itu pun terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat dan beberapa luka gores, tetapi senyum puas mulai muncul di wajahnya karena mengira serangannya telah berhasil. Akan tetapi, saat asap perlahan menghilang, sosok Lin Xiu kembali terlihat berdiri tegak tanpa terluka sedikitpun. Di depannya berputar sebuah perisai es magis yang memancarkan cahaya dingin. Pria bermata satu itu tiba-tiba terbatuk keras, napasnya semakin berat, sementara seluruh tubuhnya mulai terasa membeku. Luka-luka yang sebelumnya ia abaikan perlahan diselimuti lapisan es, dan asap putih dingin keluar dari setiap pori-pori kulitnya. Ia tidak mengerti mengapa, padahal dirinya baru saja mengerahkan api yang begitu dahsyat. Tetapi rasa dingin justru semakin menusuk hingga ke tulang. Lin Xiu kemudian melangkah maju dengan tenang, suara hak sepatunya menggema jelas di tengah keheningan aula. Tanpa menunjukkan sedikitpun emosi, ia menjelaskan bahwa hawa dingin yang dilepaskannya sejak awal mengandung serpihan-serpihan es yang tak terhitung jumlahnya. Lawannya sama sekali tidak menyadari bahwa serpihan tersebut telah memasuki tubuhnya, dan itulah perbedaan kekuatan di antara mereka. Sesaat setelah penjelasan itu berakhir, tubuh pria bermata satu tersebut membeku sepenuhnya menjadi bongkahan es, menyusul seluruh anak buahnya yang lebih dahulu berubah menjadi patung es. Melihat pertarungan telah selesai, You Chen akhirnya melangkah maju dari balik jubah hitamnya. Ia mengangkat sedikit tangan kanannya, merasakan sisa hawa dingin yang masih memenuhi udara di dalam aula. Dalam hati, You Chen mengagumi kemampuan Lin Xiu, karena hawa dingin itu bahkan mampu membekukan seorang Oracle Rank A. Tetapi dirinya hanya merasakan sedikit rasa dingin. Tingkat pengendalian yang begitu presisi benar-benar menunjukkan betapa hebatnya kekuatan Lin Xiu. Meski demikian, ekspresi You Chen tetap tenang tanpa sedikit pun perubahan, seolah kekuatannya sendiri masih berada jauh di atas kemampuan tersebut. Tidak lama kemudian, dari arah pintu masuk aula, Siwei berlari tergesa-gesa sambil membawa kapak besar. Ia bermaksud melaporkan bahwa urusan kelompoknya telah selesai dan mereka datang untuk membantu. Namun, langkahnya langsung terhenti ketika melihat seluruh musuh di dalam aula telah berubah menjadi patung-patung es. Lin Xiu lalu hanya berbalik dengan tenang sebelum memerintahkan para bawahannya untuk menyingkirkan semua mayat. Setelah itu, ia meminta Siwei segera memeriksa segel yang berada di ujung aula. Mendengar perintah tersebut, Siwei menelan ludah sambil membungkukkan badan penuh hormat. Di dalam hatinya, ia tidak dapat menahan rasa kagum kepada Lin Xiu yang memang pantas menjadi ketua. Beberapa saat kemudian,
Si Jie segera menghampiri sebuah gerbang besar yang memancarkan cahaya hijau berpendar. Ia menempelkan telapak tangannya pada pusaran energi itu, dan mulai menganalisis aliran kekuatannya. Beberapa saat kemudian, Si Wei menyimpulkan bahwa segel tersebut jauh lebih rumit daripada perkiraannya, dan untuk menghilangkannya dibutuhkan waktu sekitar 3 hari. Mendengar itu, Lin Xiu memandang ke arah Si Wei sambil sedikit mengernyit, karena baginya 3 hari adalah waktu yang terlalu lama. Ia kemudian mengingatkan bahwa kelompok yang baru saja mereka kalahkan berasal dari Akademi Red Lion. Ucapan itu langsung membuat salah satu bawahannya terkejut, karena Akademi Red Lion merupakan salah satu dari 5 akademi terbesar. Lin Xiu kemudian menjelaskan bahwa battle skill berelemen api yang digunakan ketua kelompok tadi adalah teknik khas akademi tersebut. Terlebih lagi, battle skill itu tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Selain itu, para alumni Red Lion sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Sekalipun telah lulus dan bergabung dengan guild yang berbeda, mereka tetap saling membantu. Jika kelompok itu tidak kembali, maka anggota Red Lion lainnya pasti akan datang untuk mencari mereka. Mendengar penjelasan tersebut, Si Wei mulai panik, karena ia khawatir seluruh sumber daya yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah akhirnya harus jatuh ke tangan Red Lion. Tanpa membuang waktu, Lin Xiu segera mengambil keputusan dan memerintahkan seseorang bernama Ming Cheng untuk menghubungi seluruh anggota lain, dan meminta mereka segera berkumpul di aula samping ketiga. Selain itu, ia juga memerintahkan agar semua sumber daya yang masih bisa dibawa segera diangkut keluar dari tempat itu. Setelah perintah diberikan, Lin Xiu kembali memandang tajam ke arah gerbang bersegel hijau. Ia memutuskan membiarkan pihak lain membuka segel tersebut terlebih dahulu. Kemudian setelah pintu terbuka, mereka akan merebut seluruh isinya. Akan tetapi, sesaat setelah ia mengucapkan itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar yang memerintah semua orang untuk tidak perlu serepot itu. Yang hal itu langsung membuat Lin Xiu maupun You Chen terkejut. You Chen pun segera mengenali suara tersebut, karena suara itu adalah milik seseorang yang pernah ia temui. Pada saat yang sama, pintu aula mendadak terbuka lebar. Embusan angin kencang menerobos masuk bersama kepulan asap dan cahaya dari luar. Dari balik kabut itu muncul seorang pria berkacamata hitam yang mengenakan kemeja putih, yang tidak lain adalah Amir. Ia melangkah masuk dengan santai, diikuti beberapa bayangan pengikut di belakangnya. Cukup sekian untuk hari ini. Kalau kalian suka ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan alur cerita manhwa seru lainnya di channel Kak Cerita Manhwa.